Halo semua, kembali lagi dengan Sigit Pras. Kali ini saya akan menceritakan alur cerita anime, Jitsuwa Ore Saikyo Desita. Di mana, anime ini menceritakan seorang bocil overpower, yang dibuang karena menganggapnya lemah. Seperti apa ceritanya? Langsung saja kita ke alur ceritanya. Wes rausah kakean bacot, kakean cocot, langsung saja, cekicrot. Cerita dibuka dengan seseorang yang mengatakan bahwa saat dirinya masih kelas 3 SMP dirinya mengurung diri di rumah selama 5 tahun, untuk menghindari pembulian dari teman-temannya. Dan tiba-tiba saat dirinya sedang bermain ponsel tiba-tiba dirinya berpindah ke dunia isekai, dan telah dipilih oleh seorang dewi untuk bereinkarnasi. Dewi itu pun menjelaskan bahwa dunia selanjutnya adalah dunia di mana terdapat sihir. Dan dia pun akan memberikannya ceat supaya hidupnya nanti tidak sulit. Si pria itu pun akhirnya setuju untuk direinkarnasikan oleh Dewi. Dan dia pun menyadari bahwa dia bereinkarnasi menjadi seorang bayi, serta terlihat ada seorang raja dan ternyata dia bereinkarnasi menjadi seorang bayi dari keturunan raja. Bayi itu pun sadar bahwa orang tuanya merupakan seorang ratu dan raja. Sang raja pun lantas menyuruh ahli sihirnya untuk mengukur energi sihir anaknya yang baru lahir. Dan sang raja pun yang sempat berekspektasi tinggi tetapi energi sihir anaknya hanya ada pada tingkat 2, dan hanya menguasai sihir pelindung. Mereka pun yang kecewa lantas ingin membuat seolah-olah anaknya yang baru lahir telah mati saat bayi. Bayi ini pun yang bernama Reinhardt menyadari bahwa dia baru saja bereinkarnasi tetapi akan dibunuh kembali. Sang raja pun lantas menyuruh ahli sihirnya untuk membuang bayi ini ke sebuah hutan yang jauh. Di sisi lain terlihat sang dewi pun menceritakan kepada temannya, bahwa anak yang baru saja dia reinkarnasikan dan sudah memberinya kemampuan ceat tetapi alat pengukurnya hanya menampilkan angka 2. Temannya pun bertanya kepada dewi itu bahwa kau sudah memberinya energi sihir berapa, dan dewi itu pun menjawab bahwa dia sudah memberinya energi sampai angka 1002. Selanjutnya bayi itu pun yang sudah dibuang ke hutan berusaha membuat sihir pelindung dan jadilah pelindung yang berbentuk kubus. Bayi itu pun mencoba merubah sihir pelindungnya bermacam-macam dan bisa membuat pelindung untuk dirinya sendiri. Bayi itu pun yang terbang menggunakan sihirnya tetapi tiba-tiba datang seekor monster yang ingin menyerangnya, tetapi bayi itu menggunakan sihirnya untuk melawan monster tersebut. Bayi itu pun langsung mengangkat beberapa pohon dengan sihirnya dan langsung menyerang monster tersebut. Bayi itu pun yang melihat monsternya masih belum tumbang tiba-tiba mencoba mengangkat sebuah bebatuan besar, dan ingin menyerang monster tersebut tetapi monster itu tiba-tiba mengatakan bahwa dia sudah menyerah. Monster itu pun yang tadinya ingin memakan bayi itu untuk mengisi energi sihirnya kembali tetapi dia tidak menyangka bayi itu sangat kuat. Bayi itu pun yang menyadari dia belum bisa berbicara lantas mempunyai ide untuk mengubah pelindungnya agar menjadi suara, dengan cara memasukkannya ke dalam tenggorokannya. Bayi itu pun yang mengingat namanya begitu susah lantas mengaku bahwa namanya adalah Haruto, dan saat dia dilahirkan energi sihirnya sangat rendah sehingga orang tuanya membuangnya. Monster itu pun yang merasakan energi sihir Haruto sudah melampaui batas manusia lantas menyangka bahwa Haruto adalah reinkarnasi dari seorang raja iblis. Bayi Dajjal ini pun tiba-tiba mengaku bahwa dia memang merupakan reinkarnasi dari seorang raja iblis. Dan monster itu pun dengan gobloknya percaya perkataan dari Haruto. Monster itu pun yang sudah mengaku kalah lantas menyuruh Haruto untuk membunuhnya, tetapi Haruto pun menolaknya. Haruto pun yang ingin pergi tiba-tiba monster yang bernama Fly pun memanggilnya dengan sebutan Tuan, dan dia berjanji untuk mendedikasikan dirinya kepada Haruto. Bayi itu pun tiba-tiba sangat kelelahan dan dia mengatakan bahwa dia membutuhkan ASI. Tiba-tiba monster itu pun berubah menjadi seorang wanita cantik. Haruto pun yang mimisan melihat Fly tidak memakai baju langsung menggunakan sihirnya untuk memberikannya baju. Mereka pun yang sedang berbincang-bincang tiba-tiba Fly mendengar ada seseorang yang datang, dan menanyakan kepada Haruto apakah dia harus membunuhnya. Haruto pun mengatakan bahwa kita harus mengetahui tujuannya terlebih dahulu, dan membuat telepon kaleng agar Fly bisa mendengar suaranya. Orang itu pun yang sudah tiba lantas mengatakan bahwa dia ingin menjemput bayi itu tetapi Fly pun menolaknya. Orang itu pun mengatakan bahwa sebenarnya bayi itu adalah kerabatnya. Dan dia dibuang karena alasan tertentu tetapi dia datang untuk menyelamatkannya.
Orang itu pun berpikir bahwa kelihatannya bayi itu sedang kelaparan dan memberikannya sebuah ASI yang sudah disiapkannya. Haruto pun yang sekarat menyuruh Fly untuk segera mengambil ASInya. Orang itu pun mengatakan alasannya ingin merawat bayi itu karena di suatu hari mantan istrinya sedang mengandung, dan saat lahir bayinya tidak mengeluarkan tangisan, dan membuangnya karena tidak memiliki kualitas, tetapi dia ingin bayi itu tetap hidup setelah dia lahir. Orang itu pun tiba-tiba membuat kesepakatan jika Fly ingin bayi itu menjadi tuannya maka dia akan mempekerjakan Fly sebagai pelayannya, dan Fly pun mau tidak mau menuruti kesepakatannya. Orang itu pun tiba-tiba menghancurkan keranjang bayi itu dan melumurinya dengan darah seolah-olah bayinya telah terbunuh. Selanjutnya tiba-tiba 9 tahun pun sudah berlalu dan terlihat Haruto yang berhasil bertahan hidup serta Fly yang setia berada di samping Haruto. Haruto pun yang terlihat mempunyai adik dan ibunya menyuruh adiknya menyapa kakaknya tetapi adiknya pun malu-malu monyet. Adiknya pun yang ingin bermain bersama Fly untuk hari ini tetapi Fly pun menolaknya karena dia sudah mempunyai tanggung jawab untuk merawat Haruto. Tetapi Haruto pun menyuruh Fly untuk menemani adiknya bermain dan karena perintah dari Haruto Fly pun langsung menurutinya. Haruto pun yang sedang melihat adiknya sedang bermain tiba-tiba ibunya pun mengatakan bahwa adiknya yang bernama Charlotte mencoba menghindarinya, karena dia tidak tahu caranya bersikap terhadap lawan jenis sebayanya. Haruto pun tiba-tiba berpikiran bahwa jangan-jangan Charlotte mengetahui bahwa sebenarnya dirinya adalah pria berusia 30 tahun di dalam tubuhnya. Ibunya pun menyarankan jika Haruto bisa menunjukkan sisi sebagai kakaknya mungkin pandangan Charlotte kepadanya akan berubah. Selanjutnya Haruto pun yang sedang berada di kamar mengatakan bahwa sudah 9 tahun dia telah melakukan penelitian mengenai sihir pelindung, dan mencoba membuat robot tiruan tetapi masih belum bisa bergerak. Di sore harinya Haruto pun terlihat diajak oleh ayahnya untuk berlatih teknik berpedang. Mereka pun yang akan memulai latihan berpedang lantas Haruto pun melihat bahwa ayahnya dijuluki sebagai palu penghancur bumi dan seorang prajurit yang tangguh. Haruto pun yang tidak mau merasakan sakit jika terkena pukulan lantas menutupi tubuhnya dengan pelindung sihirnya. Haruto pun yang langsung menyerang ayahnya tetapi tiba-tiba pedang kayunya menjadi patah, karena Haruto lupa memasang pelindung untuk pedang kayunya. Ayahnya pun langsung menyerang Haruto dan Haruto pun bisa menghindarinya dengan cepat. Haruto pun yang sempat merasa ada sesuatu yang aneh pada dirinya lantas mencoba mengukur energi sihirnya, tetapi alat pengukur itu pun masih menampilkan angka 2. Di malam harinya ayahnya pun bercerita pada istrinya bahwa hari ini dia telah mengajari Haruto berpedang, dan ayahnya berpikir bahwa Haruto adalah ras iblis yang telah kembali. Ayahnya pun menceritakan sebuah rahasia yaitu di masa lalu ada seseorang yang telah berhubungan dengan makhluk dari ras iblis, dan mengira bahwa Haruto adalah keturunan dari ras iblis. Ibunya pun menegaskan bahwa Haruto adalah anak yang normal, dan hanya seorang manusia biasa. Charlotte pun yang sedang tertidur di pangkuan ibunya tiba-tiba terbangun dan mengatakan di dalam hatinya bahwa tidak mungkin kakaknya seorang keturunan dari ras iblis. Selanjutnya Haruto pun yang mendengar suara keributan di luar sana lantas mengecek dengan sihirnya, dan ternyata terlihat para prajurit yang sedang terluka. Haruto pun yang menemui ayahnya dan bertanya apa yang sebenarnya terjadi. Lantas ayahnya pun mengatakan bahwa belakangan ini sering terjadi penyerangan oleh para bandit yang ada di wilayah ini. Dan walaupun mereka sudah waspada serta persiapannya juga lengkap tetapi karena mereka tidak membiarkan siapapun kabur maka inilah yang terjadi. Fly pun tiba-tiba mengatakan bahwa bisa-bisanya para prajurit serta ayahnya Haruto dikalahkan oleh para bandit rendahan, dan Haruto pun yang emosi lantas menyuruh Fly untuk diam. Haruto pun terlihat berjalan di antara para prajurit dan tanpa mereka sadari Haruto telah mengobatinya dengan sihirnya. Selanjutnya Fly pun terlihat berdiri di depan kamar Haruto dan Haruto pun yang keluar bertanya ada apa kepada Fly, tetapi Fly pun terlihat diam saja dan Haruto pun menyadari bahwa jangan-jangan karena perintahnya tadi yang menyuruh Fly untuk diam. Fly pun yang sudah bisa bicara lagi lantas Haruto mengajak Fly untuk mencari para bandit yang telah menyerang ayahnya. Haruto pun yang sudah menemukan para bandit dengan sihirnya menyadari bahwa di antara para bandit terlihat ada prajurit, dan Fly pun mencurigai bahwa ada mata-mata di pihak musuh.
Mereka pun yang akan menghabisi para musuh, tetapi terlihat Charlotte yang melihat kakaknya dan Fly sedang terbang. Haruto pun yang sudah sampai lantas menyerang para bandit itu dengan sihirnya. Dan para bandit itu jadi tidak bisa bergerak. Haruto pun yang melihat ada seseorang yang songong lantas menyerangnya hingga orang itu terpental. Haruto pun yang sudah mendengar cerita mereka menyadari bahwa mereka adalah prajurit kekaisaran dari negeri tetangga, dan menyamar sebagai bandit untuk menyusup ke dalam kerajaan dan membuat kekacauan. Mereka pun yang mengaku dibantu oleh orang dalam, lantas Haruto mencurigai bahwa ada orang yang sedang mengincar nyawa ayahnya. Haruto pun tiba-tiba menyuruh Fly untuk membakar area benteng ini. Dan mereka pun terlihat sudah membakar seluruh area benteng ini. Haruto pun mengatakan bahwa dia tidak peduli tentang prajurit kekaisaran atau perselisihan antar negara, tetapi jika ada orang yang mengganggu keluarganya maka dia tidak akan mengampuninya. Di pagi harinya terlihat seseorang yang menerima sebuah surat dan orang itu membacakan bahwa seseorang sudah memastikan bahwa para bandit yang ada di benteng telah dimusnahkan. Ayahnya Haruto pun sudah menduga bahwa yang menyerangnya bukanlah para bandit biasa. Dan ternyata terlibat dengan kekaisaran. Charlotte pun yang bertanya pada ayahnya bahwa siapakah yang telah membasmi orang-orang jahat, dan ayahnya pun menjawab bahwa dengan kecekatan serta kekejaman yang dilakukan maka hanya satu orang yang terlintas di dalam pikirannya, yaitu Fly. Charlotte pun teringat saat dia melihat kakaknya dan Fly sedang terbang, serta bertanya-tanya tentang kakaknya. Selanjutnya Charlotte pun menanyakan kepada Fly apakah kakaknya ada dua orang, karena tempo hari dia melihat kakaknya dan Fly sedang terbang di malam hari, dan dia pun mengecek ke kamarnya serta melihat kakaknya sedang tertidur, tetapi dia tidak merasakan aura menakutkan yang biasanya dia rasakan saat berada di dekat kakaknya. Fly pun mengatakan karena Charlotte telah menyadari aura menakutkan Haruto lantas menjelaskan bahwa itu adalah kekuatan sihir luar biasa yang dimiliki oleh Tuan Haruto. Charlotte pun mengatakan jadi sebenarnya Fly sudah tahu tentang identitas kakaknya yang sebenarnya, dan Fly pun mengatakan bahwa tentu saja tetapi dia tidak boleh menceritakannya pada Charlotte. Haruto pun yang menyadari bahwa Charlotte telah melihatnya pergi saat malam hari lantas mempunyai ide untuk membuat pelindung pengawasan, dan mengatur suara peringatan ketika Charlotte sedang berada di suatu tempat. Di malam harinya Haruto pun yang ingin pergi ke toilet tetapi terlihat Charlotte pun sedang membuntutinya. Haruto pun yang sadar lantas ingin bertanya kenapa Charlotte membuntutinya, tetapi Charlotte pun langsung kabur dan bersembunyi. Selanjutnya di hari kedua dan ketiga pun terlihat Charlotte yang masih mengawasi kakaknya dari kejauhan sampai hari ketujuh. Selanjutnya Haruto pun mendengar bahwa ibunya dan Charlotte akan pergi ke sebuah festival yang digelar tiap tahunnya. Haruto pun yang menyuruh ibunya untuk mengajak Fly tetapi dia mengingat bahwa dia telah menyuruh Fly untuk mengancam para monster agar tidak menyerang desa. Di siang hari pun saat Haruto sedang berbaring di kamar tiba-tiba pelindung pengawasan yang telah dia pasang pada Charlotte tiba-tiba berbunyi. Dan terlihat ibunya Haruto dan Charlotte serta para prajurit yang mengawalnya telah diserang oleh para prajurit kekaisaran. Prajurit kekaisaran itu yang menyerang ibunya Haruto menggunakan sihirnya lantas ibunya Haruto pun menggunakan sihir penghalang tetapi terlihat terkena serangan sihir di kakinya. Charlotte pun tiba-tiba mendengar arahan dan menyuruh ibunya untuk lewat ke arah sini. Mereka pun yang sampai di tepi jurang lantas ibunya langsung terjun dan menggunakan sihirnya agar tidak terjatuh terlalu parah. Mereka pun yang sudah memasuki tempat persembunyian lantas ibunya pun mengatakan bahwa dia ingin menemui orang yang telah memberi Charlotte petunjuk. Ibunya pun yang sudah keluar tiba-tiba prajurit kekaisaran itu datang dan menyuruh prajurit lainnya untuk mencari anaknya. Ibunya pun yang tidak mempunyai pilihan lain lantas ingin berniat untuk membunuh dirinya sendiri. Tetapi tiba-tiba pisaunya pun hancur dan terlihat Haruto yang datang dan menyelamatkan ibunya. Haruto pun langsung menggunakan kekuatannya dan mementalkan para prajurit kekaisaran. Charlotte pun yang merasakan aura menakutkan di dekatnya lantas memanggil kakaknya dan kakaknya pun langsung menoleh. Charlotte pun tiba-tiba bertanya apakah kakaknya adalah seorang pembela kebenaran, dan kakaknya pun yang gugup karena pertama kali mengobrol dengan adiknya. Haruto pun lantas menjawab bahwa dia memang seorang pembela kebenaran.
Charlotte pun yang mendengar kakaknya adalah seorang pembela kebenaran, lantas dia sudah salah menilai kakaknya selama ini, dan kakaknya pun yang menyuruhnya untuk merahasiakannya. Lantas Charlotte pun mengatakan bahwa dia akan berbohong kepada ayahnya. Di malam harinya terlihat seseorang itu pun mengatakan bahwa Nyonya Natalia dan Charlotte sudah diamankan, serta Fly yang sudah bergabung dan akan menjemput mereka berdua. Ayahnya Haruto pun mengatakan bahwa dia ingin mengucapkan terima kasih kepada orang yang telah menolongnya, tetapi mungkin orang itu tidak akan menampakkan diri dan bertanya kepada Haruto tentang pendapatnya. Haruto pun mengatakan jika para prajurit kekaisaran yang menyamar sebagai bandit datang lagi maka seorang pembela kebenaran akan menghadapinya. Ayahnya pun menanyakan kenapa Haruto bisa tahu bahwa mereka adalah prajurit kekaisaran. Haruto pun terlihat mengalihkan pertanyaannya dengan mengatakan bahwa padahal penjaga perbatasan telah diperketat, tetapi bagaimana caranya mereka bisa masuk? Ayahnya pun mencurigai bahwa jangan-jangan ada pihak yang menjadi mata-mata. Mereka pun yang sudah kembali, lantas ayahnya pun bersyukur karena mereka berdua kembali dengan selamat. Dan tiba-tiba Charlotte pun langsung memeluk kakaknya dan mengatakan bahwa dia merindukannya, serta telah jatuh cinta pada kakaknya. Fly pun yang cemburu lantas menyuruh Charlotte untuk jangan sok akrab dengan Tuan Haruto.